Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Indonesia. Sekarang tanggal 23 Juni 2021, saya akan memulai proses persiapan diri pengecekan ke dokter sebelum saya menerima vaksin COVID tanggal 25 Juni 2021 nanti. Nah, buat kamu yang penasaran bagaimana proses dan persiapan apa saja sih yang saya lakukan, ikuti terus vlog ini dan jangan lupa untuk subscribe. Akhirnya setelah sekitar hampir 4 jam setengah, hampir 5 jam lah ya, di rumah sakit ini saya selesai bertemu dengan dokternya. Tadi sudah ngambil cek darah juga, tetapi darahnya baru besok bisa dibacain hasilnya. Tapi tadi kesimpulannya dari dokter katanya sih saya sehat-sehat saja dan fit, dan dia memberikan rekomendasi kepada saya untuk vaksin. Tapi lagi-lagi masih nunggu besok untuk melihat bagaimana hasil cek darah saya. Sekarang tanggal 24 Juni 2021, saya melanjutkan kembali ke dokter untuk melihat hasil tes darah saya yang kemarin. Dan sebelum ketemu dokternya, saya di tensi dulu, diukur tekanan darah saya, tinggi badan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dan tadi menurut dokternya hasil dari darah dan juga sampel urin saya memuaskan, sehingga dokternya memberikan rekomendasi kepada saya untuk bisa mengikuti proses vaksinasi besok di Rumah Sakit Shin Carolus tanggal 25 Juni 2021. Jadi kita lanjut lagi ceritanya besok. Hari ini Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sedang menuju ke Rumah Sakit Shin Carolus di Jakarta dari rumah untuk mendapatkan vaksin COVID-19, tepatnya vaksin AstraZeneca. Nah, dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021, saya melakukan kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter internis yang ada di Rumah Sakit Siloam. Tujuan saya memeriksakan diri adalah untuk memastikan apakah kondisi badan saya itu betul-betul fit dan layak untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Setelah melalui beragam rangkaian tes, darah, dan lain sebagainya, dokter kemudian memberikan saya rekomendasi bahwa saya layak untuk menerima vaksin COVID-19. Khususnya vaksin AstraZeneca. Jadi akhirnya ya saya hari ini kemudian dengan surat rekomendasi dokter akan menuju ke Rumah Sakit Shin Carolus untuk disuntik vaksin. Dari ketemu dengan dokter, ada satu hal yang saya catat khusus, yaitu terkait dengan kekentalan darah. Kenapa? Karena banyak berita dan informasi yang beredar tentang beberapa orang yang harus mengalami kematian karena terjadi kekentalan darah setelah menerima vaksin. Itu katanya sih, tapi belum final ya, penyebabnya kenapa. Nah, dari informasi yang saya dapat dari dokter mengatakan beberapa gejala kekentalan darah diantaranya adalah terjadi pusing atau sakit kepala yang amat sangat luar biasa dan tidak lazim, mungkin seperti migrain teman, lebih parah lagi, rasa nyeri di perut, tapi tidak seperti mah, dan kemudian terjadi pembengkakan di kaki kanan dan kiri atau keduanya. Nah, itu adalah beberapa gejala dari terjadinya kekentalan darah. Nah, dokter menyampaikan kepada saya apabila salah satu dari gejala tersebut saya alami, saya harus segera mendapatkan perawatan lebih lanjut ke rumah sakit. Jadi hari ini saya sudah siap-siap untuk mendapatkan vaksin. Dan seperti biasa, ketika saya berada di ruang tertutup seperti di taksi pada sore hari ini atau nanti di Rumah Sakit Shin Carolus, saya selalu mempersiapkan yang satu ini. Ini bukan di endorse ya, ini disinfektan. Jadi saya semprot permukaan yang saya sentuh atau saya duduki, AC dan lain sebagainya. Dan juga tentunya saya tidak lupa membawa hand sanitizer sebagai bekal saya apabila saya habis memegang pintu dan lain sebagainya. Lagi-lagi ini bukan di endorse. Selain itu saya juga mengenakan 2 lapis masker karena saat ini rekomendasinya adalah kita menggunakan 2 lapis masker. So, ini sudah dekat Rumah Sakit Shin Carolus. Nanti saya turun dulu. Kita lihat apakah boleh ngambil gambar di seputaran situ. Jadi bisa cerita-cerita lebih lanjut. Dan doakan saja semoga saya vaksinnya lancar. Setelah disuntik, nanti kita lanjut lagi.
Nah, saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Sin Carolus dan saat ini saya sedang ngantri untuk proses pendaftaran. Dokumen pendaftaran yang dibawa adalah dokumen online yang kita daftarkan di tiket.com dan juga dokumen offline yang berbentuk kertas yang kemudian nanti kita akan tunjukkan ke panitia pendaftaran. Saya nggak tahu proses selanjutnya apa, tetapi yang jelas nanti setelah pendaftaran ini mungkin akan ada antrian lagi untuk di tempat penyuntikan vaksinnya. Seperti itu. Mohon perhatian, panggilan ditujukan kepada pasien atas nama Hasri Harasito. Diisi bangku yang kosong. Diisi bangku yang kosong. Dua. Jadi setelah melewati proses pendaftaran dan melengkapi semua informasi yang dibutuhkan oleh panitia, saya sekarang sedang dalam antrian formulir yang harus saya lengkapi dan ini adalah antriannya. Saya ngambilnya pakai handphone soalnya tadi sempat ditegur kata ngambil pakai kamera. Dan ini adalah proses atau antrian untuk penyuntikan vaksinnya. Lokasinya berada di lantai 6 Rumah Sakit Sin Carolus. Meja 4. Nah, sekarang saya sudah siap-siap untuk disuntik vaksinnya, tapi saya bingung nih karena anaknya pakai handphone, jadi foto dan video sekaligus. Seperti itu. Tadi sudah izin duluan sama perawatnya dan dokternya juga untuk disuntik. Akhirnya setelah durasi kurang lebih 2 sampai dengan 2,5 jam, saya bisa mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin COVID-19, tepatnya vaksin AstraZeneca di Rumah Sakit Sin Carolus di Jakarta. Untuk dosis kedua saya akan mendapatkannya kembali pada tanggal 17 September 2021 karena ada rentang waktu dari dosis pertama ke dosis kedua, durasinya sekitar 12 minggu seperti itu. Dan tadi saya mendapatkan sertifikat semacam ini yang dicetak dan tadi petugasnya bilang kalau tidak salah ada juga yang versi online-nya. Jadi saya nanti akan dikirimin email untuk bisa mengunduh di mana sertifikat itu yang sifatnya online. Seperti itu. Selain sertifikat ini yang dicetak, juga saya dapat paracetamol. Jadi saya dikasih 4 butir. Jadi kalau misalnya nanti ternyata setelah sampai di rumah saya mengalami gejala demam atau yang lain-lain, saya disarankan untuk minum ini. Tetapi paracetamol ini diminum kalau hanya bergejala, jadi jangan diminum sebelumnya, seperti itu. Nah, kira-kira demikian cerita pada tanggal 25 Juni 2021. Setelah mendapatkan vaksin dosis pertama, saya kemudian antri untuk beli makanan karena saya juga lumayan lapar dan sekarang sudah lumayan sore nih, hampir jam 6 sore waktu Jakarta. Kita lihat sampai dengan 4 hari atau 5 hari ke depan, semoga saja kondisi badan saya normal dan tidak terjadi hal-hal atau gejala-gejala yang mengkhawatirkan setelah vaksin ini. Seperti itu. Jadi ikuti terus vlog ini sampai dengan selesai. Setelah melakukan persiapan sejak tanggal 23 hingga tanggal 24 Juni 2021, akhirnya kemarin tanggal 25 Juni 2021, saya menerima dosis pertama vaksin COVID-19, yaitu vaksin AstraZeneca. Proses pemberian vaksin kemarin di Rumah Sakit Sin Carolus di Jakarta itu berjalan sangat lancar, mulai dari antrian kedatangan, antrian pendaftaran ulang, karena walaupun sudah mendaftar melalui tiket.com, tetap harus melakukan verifikasi dan pendaftaran ulang di tempat. Setelah melakukan pendaftaran ulang, lantas kami semua, para calon penerima vaksin itu diarahkan untuk antri lagi sebelum melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan juga tekanan darah atau tensi. Setelah itu selesai, lantas kami semua diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan antri lagi untuk menerima penyuntikan. Setelah penyuntikan, seluruh peserta yang kemarin ada itu diarahkan untuk masuk ke dalam ruang observasi. Jadi kami diminta untuk berada di lokasi tersebut selama kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit lah ya, untuk melihat apakah ada gejala-gejala fisik yang timbul setelah pemberian atau penyuntikan vaksin AstraZeneca tersebut. Semuanya berjalan dengan lancar, tidak terdapat kerumunan dan antriannya sangat rapi banget.
Salut untuk Tiket.com, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mensponsori kegiatan ini, dan juga tentunya Rumah Sakit Singkarolus yang telah memfasilitasi dan memberikan ruangan kepada kami para penerima vaksin kemarin. Nah, setelah kemarin saya menerima vaksin, saya merasakan apa? Saya sih tidak merasakan sesuatu yang luar biasa ya di tubuh saya selain bekas suntikan kemarin. Jadi sampai dengan sekarang pun tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ini masih agak terasa bengkak sih, tidak, cuman terasa masih terasa lah bekas suntikan kemarin. Tapi apakah saya demam, mual, pusing dan lain-lain sih saya tidak merasakan itu. Jadi saya tidak merasakan apapun selain bekas suntikan itu, dan puji Tuhannya sampai dengan sekarang saya masih sehat-sehat saja seperti itu. Nah, saya bersyukur sekali karena memang saya membutuhkan vaksin ini karena sifat pekerjaan saya mengharuskan saya untuk keliling ke banyak tempat di Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil. Jadi saya bisa melindungi diri saya sendiri dan juga tentunya bisa syukur-syukur bisa melindungi orang-orang yang saya temui ketika saya bepergian atau sedang melakukan pekerjaan saya, tentunya dengan tetap menerapkan masker. Dan selain itu tidak ada hal lainnya selain kemudian seluruh peserta itu ketika selesai mendapatkan vaksin dosis pertama langsung disarankan untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan vaksin dosis kedua. Nah, informasi yang saya terima, seluruh peserta yang menerima vaksin AstraZeneca dosis pertama itu durasinya atau rentang waktunya adalah 12 minggu. Jadi untuk dosis kedua saya nanti akan menerimanya pada tanggal, kalau saya tidak salah, 17 September 2021. Jadi ada rentang waktu 12 minggu buat saya untuk menerima vaksin dosis kedua AstraZeneca. Yang menarik juga adalah saya kalau tidak ada halangan tanggal 29 Juni nanti akan pergi ke Mataram, tepatnya Nusa Tenggara Barat, karena saya akan melakukan pekerjaan di sana dan akan melakukan karantina selama 14 hari. Nah, kemarin tanggal 24 Juni saya sudah konfirmasi nih ke dokter saya. Katanya setelah kita menerima vaksin, lantas beberapa hari kemudian kita melakukan tes swab antigen atau yang lainnya, maka kita akan terdeteksi positif. Dokter mengatakan hal itu tidak benar, jadi tidak ada hubungannya antara penerimaan vaksin dan hasil tes swab antigen atau PCR seperti itu. Jadi harusnya tidak ada masalah ya untuk keberangkatan saya nanti tanggal 29 Juni ke Mataram. Nah, seperti itu cerita saya dan seluruh pengalaman serta informasi yang saya terima selama persiapan, lantas penerimaan vaksin sampai dengan selesai menerima vaksin. Memang vlog ini harusnya dilanjutkan sampai dengan keberangkatan saya nanti untuk melihat bagaimana apakah benar hasil swab antigen saya yang akan saya lakukan karena kebutuhan penerbangan itu akan memiliki hasil negatif atau positif. Tapi kita akan sambung cerita itu pada vlog saya selanjutnya. Jadi seperti itu cerita saya tentang vaksin dan AstraZeneca. Semoga vlog ini bermanfaat, dan kalau menurut kalian bermanfaat jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga kalau misalkan kalian mau menyebarkan informasi ini kepada kawan-kawan yang lain, silakan saja. Seperti itu, stay safe Indonesia.